Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada petang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar ayat-ayatnya, belajar Al-Qur'an yang tentunya kita niatkan untuk menjadi bekal kita, gitu. Secara amalannya menjadi amal yang soleh, secara ilmunya juga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah bekal-bekal kita, pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pekan yang lalu sudah selesai, masih membahas tentang infak sedekah, gitu. Sampai ayat ke 273. Juz yang ketiga, kalau halamannya, kalau kebetulan mushafnya sama ya halaman ke-46. Kita lanjutkan pada pertemuan ini ayat 274. Walaupun seingat saya sudah saya terjemahkan, tapi saya ulang sedikit. Nanti saya tambahi dengan terjemahan ayat-ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, billaili, di waktu malam, wan nahari, dan siang, sirran, sembunyi, secara sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka, di hadapan Rabb mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, mereka makan, ar-riba, riba. Secara terjemah sudah masyhur, riba, gitu ya. La yakumuna, mereka tidak berdiri, illa, kecuali, kama, sebagaimana, yakumu, berdirinya, alladzi, orang yang yatakhobbatuhu, menjatuhkannya atau memukulnya, asyaitonu, setan, minal masi, dari sebab, mas di sini artinya maksudnya kegilaan, gitu ya, dari sebab gila. Dzalika, hal itu, bi annahum, karena bahwasanya mereka, qalu, mereka mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, al-bai'u, jual beli itu, mithlur riba, sebagaimana riba, seperti riba. Wa ahallallahu, dan Allah menghalalkan, al-bai'a, jual beli, wa harrama, dan dia mengharamkan, ar-riba, riba. Faman, maka barang siapa, ja'ahu, telah datang kepadanya, mau'idhatun, nasihat, mir rabbihi, dari Rabbnya, ini terutama tentang larangan riba, datang nasihat tentang larangan riba, fantaha, lalu dia berhenti, falahu, maka baginya, bagi orang tadi, ma salafa, apa yang telah
lewat. Wa amruhu, dan perkaranya, urusannya, ilallahi, kepada Allah. Waman, dan barang siapa ada, dia mengulang atau dia kembali, ini ya, faulaika, maka mereka itu ashabun nari, penghuni-penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, orang-orang yang kekal. Yamhaqullahu, Allah menghapuskan, atau Allah menghancurkan, memusnahkan, ini ya, ar-riba, riba. Wa yurbi, dan dia Allah menyuburkan, gitu ya, as-shadaqati, sedekah-sedekah, sedekah. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai, kulla kafarin, setiap orang-orang yang kafir, gitu ya, tetap pada kekafiran, athimin, berdosa. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal yang soleh-soleh, beramal yang baik, wa aqamus sholata, dan mereka menegakkan sholat, wa atawuz zakata, dan mereka membayarkan atau memberikan zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka orang-orang yang bersedih. Ya, mungkin itu dulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu, kita lanjut di ayat-ayat berikutnya. Sisanya jam pinten? Lebih 10 nggih? Oh, lebih 11. Nggih. Kita kembali ke ayat 274. Jadi di ayat 274 masih berkaitan tentang infak, tentang sedekah nggih. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lalu, mulai ayat 261 sampai ayat ini yang membahas tentang sedekah, membahas tentang infak. Yang kemarin pada 273-nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang paling berhak, gitu ya, menerima sedekah, gitu ya, dengan sifat-sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 273. Nah, kemudian di ayat ke-274-nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa siapapun yang bersedekah, siapapun yang berinfak, apapun yang dia infakkan, kepada siapapun dia berinfak, gitu ya, selagi dia itu ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan secara umum, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka. Jadi tidak terbatas harus banyak, tidak terbatas dengan nilai tertentu, tapi berapapun, gitu ya. Kemudian kepada siapapun, gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 272-nya, kalau itu bukan yang wajib, artinya bukan sedekah yang wajib, bukan zakat, itu boleh diberikan kepada selain muslim, gitu ya, dalam rangka membantu kesusahan mereka, barangkali, gitu ya, dengan itu hatinya menjadi lembut, kemudian hatinya tertarik kepada Islam, kemudian mau masuk Islam, gitu ya. Nah, untuk apapun, kepada siapapun, gitu ya. Kemudian billaili wan nahar, secara waktu, entah itu di malam hari ataupun di siang
hari. Jadi infak di malam hari juga boleh, infak di siang hari juga boleh, itu semuanya ada pahalanya. Sirran secara sembunyi wa alaniyatan, dan secara terang-terangan dan secara tampak. Jadi ini gambaran kapanpun dia punya kesempatan gitu ya, kapanpun dia punya kelonggaran, dia mau bersedekah. Malam hari juga sedekah, siang hari juga sedekah. Sembunyi-sembunyi dia juga sedekah, secara terang-terangan dia juga sedekah. Walaupun ulama juga ada yang mengatakan, kenapa kok didahulukan malam daripada siang? Kenapa kok didahulukan secara sembunyi daripada secara terang-terangan? Maka urutan di sini itu sebagai urutan afdoliyahnya. Memang lebih utama kalau sedekah itu di malam hari. Ya bukan hanya sekedar waktunya, ngeten nggih. Tapi karena di malam hari itu cenderung tidak kelihatan gitu ya. Oh, sapa to sing sedekah kok peteng-peteng ngerti-ngerti nyedak kotak gitu ya. Ngerti-ngerti nyemplungke padahal waktunya gelap gitu ya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, secara afdoliyahnya ya lebih afdol yang sembunyi karena lebih terjaga dari sifat riya, lebih terjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya tidak terbatas dalam hal itu saja, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya, berapapun besarannya, ketika diikhlaskan karena Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di hadapan Allah. Gambaran-gambaran seperti ini, pahala di sisi Allah, pahala di hadapan Allah, itu menunjukkan besarnya pahala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar, maha mampu, maha kuasa. Sesuatu yang disandarkan kepadanya mesti sesuatu yang besar, gitu ya. Kalau kita bayangkan misalnya nggih, kita bertamu kepada seseorang. Kalau tamunya kaya dengan tamunya yang kurang kaya atau yang pas-pasan, suguhannya kan nggih benten kan nggih. Hidangannya itu kan berbeda, tergantung ya kekayaannya, tergantung dia punyanya apa gitu ya. Semakin dia itu orang yang mampu, ya dalam menjamu tamu umumnya semakin banyak atau semakin enak hidangan yang diberikan. Ya sama ketika pahala itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha besar, Allah maha mampu, Allah dalam segala sesuatu bisa, ya tentunya pahalanya juga pahala yang besar. Maka orang-orang yang mendapatkan seperti ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Ada ya dua penafsiran walaupun sama-sama benar nggih. Ada yang mengatakan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut itu di akhirat nanti. Tidak khawatir masuk ke dalam neraka gitu nggih. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia ini gitu ya. Karena mereka paham, mereka tahu dunia ini hanya sebagai perjalanan untuk menuju ke akhirat. Walaupun ada ulama yang menmaknai sebaliknya gitu ya. Wala khaufun alaihim itu di dunia gitu ya. Di dunia tidak khawatir hartanya habis, di dunia tidak khawatir kalau sembunyi-sembunyi kemudian tidak diketahui oleh orang gitu ya. Ataupun wala hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih di akhirat nanti, karena mereka mesti mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Jadi apapun itu, dibolak-balik, ulama mengatakan ya maknanya mirip, maknanya sama. Entahlah khaufunnya di dunia dan di akhirat, yahzanunnya, sedihnya itu juga di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang sedikit berbeda. Karena apa dikatakan sedikit berbeda? Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu kan pembahasannya tentang membantu orang, membantu orang dengan harta, berinfak, bersedekah, gitu ya. Kemudian memberikan kepada mereka apa? Ya tidak tentu uang, apapun yang bisa kita berikan kepada mereka.
Nah, di sini juga pembahasannya mungkin di sebagian keadaan bisa dikatakan dalam tanda kutip membantu gitu ya. Tetapi dia mengambil keuntungan dari bantuan yang dia berikan. Karena apa? Karena mereka menjalankan transaksi riba gitu ya. Maka ya sama-sama berkaitan dengan jual beli, bukan jual beli, dengan harta, ngeten nggih. Yang satunya harta diikhlaskan, dilepaskan karena Allah untuk membantu sesama. Kalau dalam hal ini mungkin ya dilepaskan, diperbantukan, tapi mengambil keuntungan dari hal tersebut, gitu ya. Memberikan misalnya 1.000, gitu ya, kemudian harus balik 1.100 atau 1.200 atau dengan contoh-contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, alladzina ya'kulunar riba. Orang-orang yang mereka memakan riba. Pertama pada kata-kata memakan. Bahwa perlu diketahui memakan di sini tidak menjadi syarat dosanya orang yang menjalani riba, gitu ya. Karena belum tentu hasil riba itu digunakan untuk makan. Bisa saja hasil ribanya dibuat untuk dibikin rumah, ya. Dibuat untuk beli kendaraan. Hasil ribanya digunakan untuk beli baju, gitu ya. Hasil ribanya digunakan untuk berpergian, beli tiket atau beli apa kan sakit, gitu ya. Kan bisa untuk seperti itu. Nah, ya'kulun ini secara umum bahwa kebutuhan seorang ketika dia mengambil keuntungan, hal yang pokok yang dia butuhkan itu adalah makan, gitu ya. Maka alladzina ya'kulunar riba. Karena tujuan seseorang dalam mengambil keuntungan, entah itu jual beli, entah itu transaksi riba ataupun hal-hal yang lain, yaitu pokoknya untuk makan dulu, gitu ya. Ketika makan sudah tercukupi, nanti digunakan untuk hal-hal yang lain. Maka di sini gambaran bahwa ya bukan hanya makannya saja yang berdosa, tetapi digunakan untuk hal-hal yang lain itu juga berdosa. Nah, kemudian ar-riba. Riba sendiri secara bahasa itu bermakna ziyadah, gitu ya. Bermakna tambah atau tumbuh. Riba, gitu ya. Maka kalau kita lihat di ayat yang 276 nggih, yamhaqullahu riba wa yurbi, gitu ya. Itu kan asal katanya dalam bahasa Arab kan sama nggih. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba, gitu ya. Menghapuskan riba, wa yurbi, dan dia Allah menyuburkan, menumbuhkan as-shadaqat, sedekah. Secara kata sama. Maka secara bahasa ar-riba itu adalah tambahan atau sesuatu yang tumbuh. Kalau di dalam sebagian tafsir disebutkan ziyadatun mal mahsus, gitu ya. Tambahan harta secara khusus. Secara khusus di sini artinya yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Kalau diperbolehkan oleh syariat ya tidak masalah, gitu ya. Beli barang harga 1.000 dibawa dijual 1.500 itu kan ada tambahannya, tapi diperbolehkan oleh syariat. Maka 500 sebagai bahasa kita laba dari jual beli, nah itu tidak masalah. Tapi kalau yang istilah riba itu tambahan harta secara khusus, gitu ya, tanpa diperbolehkan oleh syariat. Secara umum seperti itu. Nah, kalau tentang macam ribanya, saya tidak berbicara terlalu dalam tentang masalah riba, nih, karena kan riba untuk saat ini kan sangat-sangat luas. Bahkan ada dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya hadis yang dhaif menurut sebagian ulama, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, gitu ya, bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba. Akan datang suatu zaman atas manusia yang mereka itu akan memakan riba, gitu ya. Faman lam yakulhu asobahu min hubarihi. Barang siapa orang yang tidak memakan riba saat itu, paling tidak dia akan terkena debunya.
Artinya apa? Saking apa nggih? Banyaknya transaksi riba, saking apa? Riba itu sangat bermacam-macam, dibahasakan dengan bahasa yang mungkin tidak terlalu terlihat, tidak terlalu tampak. Jadi orang itu sampai tidak sadar bahwa dia sudah melakukan transaksi riba. Nah, mungkin di zaman kita sekarang sudah masuk di zaman tersebut. Walaupun kalau secara sanad hadisnya dhaif, walaupun sebagian ulama juga mengatakan kalau secara mana ya sangat mungkin. Karena transaksi jual beli yang sudah mulai macamnya sangat banyak gitu ya. Mulai dari offline, online dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang manusia kesulitan gitu ya. Mana yang riba, mana yang tidak riba, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu sangat sulit. Maka yang saya bahas di sini yang secara mujmal nggih, secara kulit saja, secara gampangnya saja, bahwa menurut ulama yang riba itu mempunyai beberapa jenis. Minimal mereka mengatakan 2 jenis, yaitu istilah ribal fadl dan riba nasi'ah. Ada yang mereka menamainya lebih dari 2, nanti ditambah dengan riba al-qard gitu ya, riba pinjaman. Kemudian ada yang menambahi lagi dengan ribal jahiliyah, riba transaksi riba yang biasa terjadi dulu di zaman jahiliyah. Lah apa itu ribal fadl? Ribal fadl itu secara ringkasnya itu tambahan dalam tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Nah, istilah barang ribawi ini hanya kita dapatkan secara syariat dan kias-kias ulama gitu ya, yang bisa memahami ilat-ilatnya, sebab-sebabnya secara khusus. Jadi memang tidak semua jenis barang itu termasuk barang ribawi. Kalau yang secara nas, sorry gitu ya, yang namanya barang ribawi itu ya emas, perak, gandum, garam, sama satunya apa nggih, 5 atau 6 jenis gitu ya. Satunya agak lupa, tapi yang satu ini termasuk dari makanan gitu ya. Gandum atau kurma kalau tidak salah nggih. Gandum, kurma, kemudian garam. Nah, kemudian ada ulama, walaupun secara nas itu hanya jenis-jenis ini, tapi karena semua jenis ini adalah bahan makanan pokok, ya termasuk nanti di dalamnya beras, di dalamnya jagung, mungkin di tempat yang lain di dalamnya adalah sagu. Kemudian yang emas perak, karena waktu itu emas dan perak itu menjadi transaksi untuk jual beli, kalau sekarang ya termasuk di dalamnya uang gitu ya. Uang itu termasuk barang ribawi, walaupun secara nas dulu tidak ada. Tapi karena waktu itu emas digunakan untuk jual beli, untuk alat tukar menukar, maka kalau sekarang menggunakan uang, ya uang termasuk barang ribawi. Nah, apa gambaran mudahnya tentang ribal fadl? Fadl itu tambahan, riba tambahan. Yaitu kalau misalnya jenis barang ini ditukar, walaupun kualitasnya berbeda, tapi beratnya itu harus sama. Maka beras, misalnya kita punya beras harga 12 kilo, ingin kita tukar dengan beras yang harganya 10 kilo. Kok tukar ngopo? Pokoknya kalau ada gitu ya, misalnya seperti itu gampangannya. Nah, kemudian karena kita anggap bahwa beras kita lebih bagus kualitasnya, kemudian kita dalam persangkaan kita bahwa itu harganya lebih mahal, kemudian kita minta beras yang 10 ribuan itu sekilo lebih 2 on gitu ya. Karena yang satunya harganya 10 ribu, yang satunya harganya 12 ribu. Sekian podo-podo regane. Ini saya mau tukar 1 kilo beras saya yang bagus dengan beras yang lebih rendah tapi jumlahnya lebih banyak. Nah, itu enggak boleh. Secara syariat enggak boleh gitu ya. Nek dipikir nggih angel, ngopo to kok ora oleh gitu ya sulit. Tapi secara syariat seperti itu tidak boleh. Maka sama walaupun emas nggih. Emas atau perak. Emas kan ada beberapa jenis. Ada yang misalnya 24, ada yang 20, ada yang 18, ada emas muda, emas tua, istilahnya nggih. Dengan emas muda berarti kandungannya lebih sedikit.
nek kandungannya banyak itu Mas apa Mas tua atau gimana gitu. Nah, itu misalnya ditukarkan, itu enggak boleh gitu ya. Maka kalau ingin menukar secara lebih aman, diuangkan terlebih dahulu. Maka kalau saya pernah nganter istri kalau tidak salah ke mana? Ke toko-toko emas nggih. Kalau tukar menukar secara langsung kan tidak bisa nggih. Jadi kalau kita mau beli emas dan kita bawa emas ya kita jual dulu gitu ya. Kemudian kita megang bayarannya, kemudian kita baru beli emas yang lain. Itu lebih aman gitu ya. Secara syariat memang lebih bolehnya seperti itu. Kalau kita langsung harus dengan timbangan yang sama, walaupun mungkin secara bentuk, secara kualitas berbeda. Nah, maka itu yang disebut sebagai ribal fadl. Kalau yang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu sahabat Bilal, gitu ya. Pernah suatu saat sahabat Bilal itu menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurma yang bagus kualitasnya. Ditanya oleh Rasulullah, karena sahabat Bilal itu kan sahabat yang miskin. Wahai Bilal, dapat dari mana kamu kurma itu? Saya kemarin dapat kurma yang kualitasnya jelek 2 kilo, saya tukarkan dengan kurma yang lebih baik 1 kilo. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daka ainur riba," gitu ya. Riba yang menukui, gitu ya. Artinya walaupun secara berat, secara harga mungkin sepadan, tapi karena ini adalah barang-barang ribawi yang sejenis, maka tidak boleh ditukarkan dengan tambahan takaran atau timbangan yang berbeda. Kalau tidak sejenis boleh, mungkin 1 kilo kurma dengan 1 gram 100 kilo kurma dengan 1 gram emas, gitu ya. Kan sama-sama barang ribawi tapi tidak satu jenis, maka itu boleh, gitu ya. Jadi jual beli dengan uang itu ya tidak masalah, uang 100.000 untuk uang 1 juta untuk bayar emas atau untuk bayar untuk bayar beras, untuk bayar gandum gitu ya. Walaupun itu barang-barang ribawi, tapi karena jenisnya berbeda, maka tidak harus dengan berat yang sama. Itu ribal fadl. Walaupun nanti percabangannya sangat banyak, sangat luas gitu ya. Kemudian riba nasi'ah. Yang kedua riba nasi'ah. Nasi'ah kalau secara bahasa itu penundaan. Jadi riba nasi'ah itu secara ringkas tambahan harta yang didapatkan karena bayaran yang tertunda, gitu ya. Misalnya, gitu ya. Kalau sekarang yang masyhur itu menurut Islam, menurut syariat, pembelian emas itu harus secara kontan, gitu ya. Walaupun itu berbeda jenis menurut ulama, tapi syaratnya harus yad dan biyadin karena satu ilat, karena sama-sama alat untuk jual beli, untuk tukar menukar, gitu ya. Maka kalau banyak ulama sekarang mereka mengatakan jual beli emas secara online itu tidak boleh, karena kita bayarnya sekarang, kita dapatnya emas mungkin 3-4 hari lagi. Bahkan sampai mereka yang sangat ketat, sangat ketat. Beberapa bulan yang lalu saya pernah dapat kabar dari teman di butik emas mana nih, Jogja karena di Solo tidak ada butik Antam, tapi di Jogja sana tidak menerima pembayaran tunai, gitu ya. Hanya bisa dengan pembayaran non tunai, istilahnya secara transfer juga bisa atau secara gesek, gitu ya. Itu sebagian muslimin tidak mau seperti itu, karena mereka menganggap itu bukan transaksi secara langsung. Walaupun sebagian muslimin juga ya podo wae gitu ya. Kita terima, kita transfer gitu ya. Walaupun tidak secara tangan dipegang duit dan barangnya, tetapi paling tidak kan secara kepemilikan sudah berpindah. Ketika kita transfer, otomatis kan uang kita sudah lepas dari kita. Kita nerima emasnya, emas itu sudah terlepas dari kepemilikan dia. Nah, itu secara fikih. Tapi kalau secara tertunda, iki nek emas tukunan aku nggawa duit gitu ya, tak gawa sik ya, bayari sisuk. Nah, itu tidak boleh. Maka hal seperti itu nanti termasuk riba an-nasi'ah. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Sebagian ulama mereka mengatakan karena hal-hal seperti ini itu perubahannya sangat cepat. Mungkin harga emas sekarang berbeda dengan harga emas
Besok kadang-kadang bisa sampai 7.000, 4.000, atau kalau nek pas tidak terlalu banyak itu ya cuma 1.000, 2.000 per, kan pasti tetap ada perubahan walaupun sedikit. Maka riba yang keluar karena seperti ini disebut riba nasi'ah. Atau kalau gambarannya secara yang lain, sekarang dalam masa misalnya ada suatu tempat, suatu wilayah masa paceklik. Saya pinjam berasmu, nanti kalau pas masa panen tak ijoli berasku 5 kilo, 1 kilo somben tak ijoli 5 kilo. Nah itu juga tidak boleh, termasuk dari riba nasi'ah, walaupun sebagian mengatakan termasuk ribal fadl. Maka itu tidak boleh. Kemudian yang masyhur lagi 3 pendapat nggih, fadl, nasi'ah, yang satu ribal qard. Ribal qard itu riba yang muncul karena pinjaman. Ya yang paling masyhur nggih. Dan yang paling masyhur yang sangat kita rasakan atau sangat muslimin rasakan ketidakadilan dalam hal ini. Karena kan orang yang kesulitan ketika pinjam 1 juta, dia harus mengembalikan 1.200.000. Nanti kalau apa bahasanya sudah jatuh tempo mundur, nanti bunganya, ribanya lebih lagi. Nanti artinya orang yang kesulitan mungkin satu saat dia terbantu, tapi di belakangnya dia mendapatkan kesulitan yang lebih, yang sampai akhirnya dalam banyak cerita nggih, akhirnya kan ya tidak cuma 100-200 ribu saja yang hilang, motore katut gitu ya, rumahnya katut, tanahnya katut gitu ya, dan merugikan dengan hal-hal yang lainnya. Maka hal seperti itu ya termasuk dari ribal qard, jadi riba yang muncul karena meminjam sesuatu. Kalau itu ditentukan di awal tidak boleh. Tapi kalau itu ditambahi karena ucapan terima kasih atau rasa terima kasih dari orang yang yang pinjam gitu ya, wah saya sangat terbantu gitu ya. Ternyata dengan pinjaman uang ini usaha saya bisa berputar dengan cepat dan lain sebagainya, kemudian nih tak kasih hadiah. Kalau tidak diperjanjikan di awal, tidak masalah. Tapi kalau di awal sudah dijanjikan kamu untuk usaha toh, usahamu lah ketoke apik toh, nanti saya dapat berapa persen dari hasil usahamu. Nah, kalau sudah dijanjikan di awal itu tidak boleh. Nah, intinya secara istilah riba-riba macamnya seperti itu. Walaupun nanti secara praktek ya lebih sulit dan lebih jelimet gitu ya daripada sekedar teori dan istilah-istilahnya. Nah, apa yang mereka dapatkan nanti sisaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Para ulama mereka mengatakan ini terjadi ketika nanti di hari kebangkitan, ketika nanti di akhirat. Apa? Mereka tidak berdiri. Jadi ketika di hari kiamat manusia itu kan semuanya berdiri, karena istilahnya yaumul qiyamah, itu sebagian ulama mengatakan hari di mana orang-orang itu sama berdiri waktu hisab, waktu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdirinya itu berdiri yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Gambaran para ulama, mereka itu berdirinya seperti orang gila. Jadi terhuyung-huyung, kadang jatuh berdiri lagi sulit, kadang jatuh, kadang tidak lurus gitu ya. Itu orang yang mereka memakan riba. Artinya dosa orang yang memakan riba itu sudah tampak sebelum hisab mereka diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk berdirinya aja sudah lain dengan orang-orang yang berada di hari tersebut. Bahkan ada ulama yang mengatakan ya takhabbatuhu syaitanu minal mas gitu ya. Itu adalah mereka tidak bisa berdiri karena ngadeg jatuh, berdiri jatuh, berdiri jatuh. Jadi yang lain itu berdiri di hari hisab, dia itu kesulitan untuk berdiri, diprok-prok gitu ya. Mungkin bahasa kita seperti itu karena dia memakan riba ketika di dunia ini. Nah, apa sebabnya kok bisa seperti itu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Jadi ini kalau bahasanya
puncak dosa orang yang memakan riba itu adalah orang yang menganggap sama antara riba dan jual beli. Artinya podo-podo oleh ini ya. Kita jual beli, kita mengambil keuntungan dengan sesuatu yang kita bayarkan gitu ya. Sesuatu yang kita beli kemudian kita jual, dan orang riba juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mungkin ya karena duitku dijileh, mungkin karena ya tadi karena 1 kilo itu tidak sepadan dengan 1 kilo dengan kualitas yang berbeda, sehingga mereka mengatakan ya jual beli itu kan juga sama dengan riba, sama-sama mengambil keuntungan, sama-sama mendapatkan laba. Tetapi kita sebagai orang muslim, keimanan kita, keyakinan kita jelas berbeda. Minimal yang harus kita yakini, kalau kita itu bingung dengan teori ekonomi, apa to bedane iki? Jane ya padha wae. Minimal bagi kita yang harus kita yakini perbedaannya adalah ahallallahul bai'a wa harramar riba. Apa to bedane riba dengan jual beli ini? Mumet saya gitu ya. Kita berdebat enggak bisa. Wis gampangane yang riba itu diharamkan, yang jual beli itu halal. Wis pokoknya ngono gitu ya. Itu gampangannya paling mudah kita jawab apa perbedaan antara jual beli dan riba. Kan sama-sama ada untungnya, sama-sama ada ininya, ada itunya, juga sama-sama mendapatkan untung, sama-sama ridho gitu ya. Maka jawaban yang paling gampang kalau tidak mau sulit-sulit gitu ya. Yang jelas jual beli itu halal, riba itu haram. Maka faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih fantaha falahu masalaf. Maka barang siapa telah datang kepadanya nasihat dari Allah dalam urusan ini bahwa riba haram, bahwa riba itu tidak boleh, karena dalam maqasidus syariah, dalam ilmu tujuan-tujuan kita menjalankan syariat, itu harus kita yakini yang diperintahkan oleh Allah itu mesti baik, yang diharamkan itu mesti buruk, mesti jelek. Yes, gampangannya gitu. Lah piye jeleke ning ngendi? Yus kelak suwe-suwe ya ngerti dia. Nanti lama-lama juga akan terasa, lama-lama juga akan tahu ini ya. Maka ketika datang nasihat bahwa riba ini haram, kemudian dia itu mau berhenti, falahu ma salafa. Lah dulu misalnya saya punya rumah ini dari hasil riba, lah piye no? Ya wis, itu dulu waktu tidak tahu. Oh saya punya ini, apa ya harus dibuang, apa harus dihancurkan, apa harus disodakohkan semua, ya falahu ma salaf. Baginya itu apa yang telah lewat gitu ya. Yang penting setelah tahu, setelah datang nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, maka dia berhenti. Walaupun mungkin kalau secara teori berhenti dari riba itu tidak mudah nggih. Tidak mudah dalam arti misalnya terlilit hutang riba. Bareng sinau riba haram ngerti-ngerti, wis aku mau riba, terus orang bayar utang gitu kan ya. Ya malah doyak-oyak gitu ya, malah doyak-oyak, malah membahayakan dirinya, keluarga, mungkin apa-apa yang dijadikan jaminan ya melu ilang, kan tidak semudah prakteknya, tidak semudah teorinya. Artinya dia berkeinginan kuat untuk berhenti, dia berhenti semampu dia maksimalkan usahanya dalam berhenti dari perbuatan riba. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kepada Allah. Lah perkaranya ini kembali ke apa? Ada yang mengatakan wa amruhu, ribanya dulu gitu ya. Yang sudah lewat itu ya ilallah, terserah Allah, artinya sekarang sudah berhenti karena tahu saya tidak akan mengulangi lagi gitu ya. Ada yang mengatakan wa amruhu ilallah, ya hasil ribanya dulu gitu ya. Entah transaksi ribanya dulu atau hasil ribanya dulu, itu ilallah. Yang penting dia berhenti dari riba tersebut. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa dia kembali, maka mereka itu termasuk dari penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Cuman yang menjadi masalah, ulama di sini terbagi menjadi dua. Apakah orang yang melakukan transaksi riba itu akan kekal di neraka? Gitu ya. Kalau secara bahasa kan seperti itu. Orang yang kembali melakukan riba setelah tahu, dia akan kekal di neraka. Ashabun nari hum fiha khalidun.
Maka pendapat yang pertama, waman ada itu tidak sekedar mengulangi riba, tetapi barang siapa kembali menghalalkan riba. Jadi riba itu kan haram, sudah tahu, tapi karena riba itu menguntungkan, riba kan rapopo lah gitu ya. Dia berkeyakinan ora popo itu menjadikan dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau secara keyakinan dia tahu haram, tapi angeli gitu ya. Dia merasa berdosa, dia juga banyak beristighfar, tetapi dia tetap melakukan transaksi riba. Nah, ulama mengatakan seperti ini hukumnya berbeda. Belum tentu nanti kekal di dalam neraka. Karena mungkin ada hadis lain, ada dalil lain, selagi di dalam hati seseorang itu ada keimanan, dia akan masuk ke dalam surga. Atau barang siapa yang mengatakan di akhir hidupnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, maksudnya bagaimana itu? Artinya tidak akan kekal di neraka, ada kemungkinan masuk ke dalam surga setelah itu. Maka mereka mengatakan waman ada yang mengulang itu tidak cuma mengulang transaksi riba saja, tetapi menganggap riba itu sebagai halal, sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sedikit nggih. Kemudian yang kedua, waman ada itu sekedar mengulang tanpa menghalalkan. Tapi yang menjadikan dia menjadi kekal di dalam neraka itu tidak hanya sekedar ribanya saja. Tapi tidak ada keimanan, tidak ada amal soleh yang lain. Jadi ini orangnya sukanya maksiat terus gitu ya. Tidak ada keimanan di dalam hatinya walaupun dia itu orang Islam, tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, tidak lain sebagainya. Sehingga ketika dosa besarnya ini tidak didukung dengan amal soleh yang lain, ya dia menjadi kekal di dalam neraka. Hum fiha khalidun. Nah, kenapa mereka berusaha untuk memaknai seperti ini? Karena di dalam ayat lain yang menjadikan orang kekal di neraka itu kan paling tidak 3 nih. Di dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah nih. Pertama itu adalah membunuh tanpa hak. Kemudian dia itu berzina. Yang ketiga dia itu syirik. Gitu ya. Syirik, berzina, kemudian membunuh orang lain. Kalau dia tidak tobat sampai akhir hayatnya, yahlud fihi muhanan gitu ya. Mereka akan kekal di dalam neraka. Lah kok di sini kok ditambah riba? Maka ulama menakwilkan bukan hanya sekedar melakukan riba, tapi menganggap riba itu sebagai transaksi yang halal sama dengan jual beli. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ilmu ini menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu masih seperti hadis tadi nggih, masih ada debu-debu keharaman di dalam harta kita, di dalam rezeki kita, ya semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkannya, bertaubat kepadanya, sehingga kita benar-benar bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dengan keadaan yang segala sesuatu yang kita miliki adalah harta yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.